Pada awalnya kan mesin itu kan dibikin untuk memudahkan kerja manusia. Kalau kita lihat dengan adanya AI ini, itu yang pasti lu tuh kerja jadi lebih cepat, jadi lebih murah. Dengan kerjaan yang begitu lu dibantu AI, maka lu bisa memanfaatkan waktu yang lain untuk hal-hal yang lebih humanis. Yang kontra itu banyak dari dunia kreatif. Dunia seni, iya. Karena AI itu dianggap sebagai data atau hasil yang lu pakai ini, itu tuh berasal dari data yang sama AI itu di-crawl, diambil lah kira-kira ya. Karena AI itu bisa bekerja karena ada proses algoritma super berlapis-lapis dari sebuah data yang super besar. Gak ada angin, gak ada suara mobil parkir, gak ada ketok pintu, gak ada ngebel. Gua nengok bentar ketika, hah udah duduk di sini loh. Halo, ketemu lagi sama saya Motuls dan Oji. Bang Oji. Kita ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol hal ini itu, kesana kesini. Sekarang kita mau ngobrol apa nih, Ji? Wah, ini ngobrol hal yang terbaru banget nih. Terbaru banget nih. Dalam apa ya? Mungkin dunia digital lah ya. Yaitu AI. Wih, berat ini. Berat. AI. Berat. AEO. Iya. AI. Ya. Gimana nih Kang? Pandangan kamu Kenapa tuh? AI? Kenapa AI? Lu pakai AI nggak sih? AI pakai. Nah, kenapa? Yang menjadi ribut di teman-teman lu atau di generasi lu nih? Bukan ribut sih Kang, lebih ke ngerasa terbantu gitu. Itu ya, oke. Ngerasa terbantu dan ya mungkin ada plus minusnya lah ya gitu. Mungkin kalau untuk untuk kita nih, untuk beberapa orang nih ya ada yang kebantu dan ada yang mungkin merasa dirugikan. Oh, nah, gua tahu nih. Ini ngerasa yang kebantu dulu pasti. Oke, ya jadi gitu. Kalau gua lihat ya, AI ini emang barang teknologi kebaharuan yang mengubah banyak hal karena ini benar-benar penemuan manusia terbaik abad inilah. Oke, salah satu penemuan terbaik. Menurut gua sih belum ada yang nandingin ya. Karena dan kenapa gue bilang belum ada yang nandingin? Situasinya penemuan AI ini nih benar-benar menakjubkan banyak orang, mencengangkan, bahkan sampai mencemaskan. Nah ini nanti tuh kita yang bahas yang negatifnya tadi. Senang-senangnya dulu nih. Tapi yang senang-senangnya dulu. Nah gini Ji, ini gue mungkin kalau boleh nih, gue cerita tentang AI itu gimana sih? Kenapa baru sekarang rame? Nah, itu pertanyaannya, Kang. Padahal kalau lu baca di buku itu di tahun 50-an sih. Oke. Lah kok baru sekarang sih? Nih, ini gue mencoba jelasin ke lu, gue nggak ngomong sejarah ya, tapi bagaimana sih cara kerja si AI itu dan bagaimana kok baru sekarang? Padahal ini sudah kajian lama. Jadi ceritanya gini Ji, AI itu secara ilmu itu sudah ada tuh dari tahun 50-an lah, dari lama lah. Sudah ada tuh bahwa akan ada ini, itu sudah dipelajari, sudah ada kampusnya. Di Indonesia sudah ada lulusannya, ada profesornya, ada nih AI semua. Tapi baru sekitar tahun 2017 atau 2015 itu jadi ramai. Loh kok baru di tahun itu gitu. Nah ternyata ini adalah temuan yang tidak diduga-duga. Jadi AI itu awalnya adalah bagaimana kita bisa bikin mesin berpikir atau komputer pintar lah kira-kira gitu ya. Dia bisa kita suruh-suruh dan lebih cerdas. Dia kan awalnya kan dari komputer tapi pengen lebih cerdas gitu. Akhirnya ketemu yang namanya algoritma. Algoritma tahu kan lo ya? Jika gini maka begini. Kalau kayak gini jangan begini. Nah, udah tuh. Nah tapi ketika algoritma itu dibikin berlapis-lapis perintahnya, itu si mesin nggak kuat. Wah berat nih gitu. Pertama itu. Kedua, algoritma atau rumus itu bisa presisi kalau dia dicekokinnya banyak. Jadi kalau misalkan gini, gua kasih lihat ya, mesin ini foto kucing ya. Ini foto kucing nih. Ini foto kucing tapi warnanya putih. Ini foto kucing tapi warnanya coklat. Pertanyaannya, dia bisa mempelajari kucing dengan bentuk tadi. Itu butuh berapa foto sebetulnya? Itu jutaan ternyata.
Lah pertanyaannya, siapa yang mau jadi relawan ngajarin mesin hanya untuk nguploadin jutaan foto kucing? Baru kucing. Belum tikus, belum anjing, belum pohon, belum rumah. Terus kapan mau jadinya si AI ini? Nah ini diskusi orang-orang AI yang lama tuh. Jadi algoritmanya udah ketemu nih. Tapi terus bagaimana yang sampai mau ngajarin nih? Ah, bingung. Tiba-tiba muncul yang namanya medsos. Media sosial. Tanpa sengaja, tanpa disuruh, tanpa dibayar, ada berapa juta orang yang posting gambar kucing. Hah? Benar-benar. Kucing. Tiba-tiba si platform itu mancing. Ini kucing yang lucu, yang baik. Kamu punya kucing, coba share kucing kamu. Wah, dengan suka hati. Wah ada, gue juga punya kucing. Nih kucing gue namanya ini, warnanya ini, gue sebutin dia turunan ini. Secara tidak langsung, gue sudah menjadi relawan si platform. Baru gue tuh Ji. Ada berapa banyak orang yang rela, tidak dibayar pun, hanya untuk kasih tahu, oh gue juga punya kucing kok. Oh, gue juga punya kucing kok. Udah nih, dapat data nih. Kucing kamu apa kabar? Mau dong foto yang lagi tidur? Dikasih. Ada berapa juta lagi kucing lagi tidur sekarang. Oke. Nah, udah tuh. Lu sadar nggak ketika lu upload foto di sebuah platform media sosial, lu foto sama gue itu ya? Ketika lu upload, dia ngomong, ini motul ya? Pernah kalau kayak gitu? Pernah. Secara logika lo gitu, kok dia tahu sih? Iya. Kalau lu bilang iya, lu klik yes, maka gua akan ke-tag. Iya kan gitu kan sistemnya. Tapi kalau lu bilang bukan, ini bukan motul nih. Ini masih Madian. Ketika lu bilang no, si mesin lagi belajar, Ji. Oh, struktur buka seperti ini tuh bukan motul. Kebetulan aja mirip, ini masih Madian. Dia nanya, emang siapa? Lu tag si Madian. Belajar dia. Ini namanya Madian, bukan motul. Emang mirip-mirip nih, dipelajari sama dia. Emang mana lagi yang Madian? Dia minta lagi makin banyak. Supaya dia kenalin. Nah akhirnya, kebutuhan para engineer AI akan jutaan data tadi untuk belajar algoritma terjawab sudah. Oleh kita ini yang menjadi relawan yang tidak dibayar, tanpa kita sadarin ya guys. Tanpa kita sadari, kita kan seneng. Benar. Ada permainan lucu. Ada yang pernah tahu nggak bagaimana penampakanmu di usia 60? Pernah nggak lo main kayak gitu? Itu kan lo nggak sadar ketika lo mainin, dia lagi ngelatih algoritma AI untuk bikin muka orang jadi terlebih tua. Ketika dia bilang, ini cocok atau tidak menurut lo? Ketika lo bilang cocok, si mesin berarti di-approve. Makin pinter dia. Ketika lo bilang tidak cocok, dilempar ke belakang tuh, nggak cocok nih, ulang. Sampai presisi. Jadi makin sering orang pakai itu, makin presisi si AI dengan apa yang lo minta. Gitu. Makanya karena semakin banyak datanya ya? Betul, semakin banyak data, semakin pinter dia. Makanya sebuah platform AI itu sebetulnya dikasihnya gratis. Kenapa? Supaya lo bantu menjadi relawan ngelatih si mesin yang dia punya. Terus ada kok yang berbayar tuh. Nah sekarang buat apa berbayar? Nah berbayarnya itu karena dia harus menggunakan server khusus. Karena AI ini Ji, itu komputer yang digunakan itu bukan komputer yang nyebutnya kayak komputasi hitung-hitungan. Beda nih. Dia nyebutnya pakai graphic card. Jadi yang disebut orang VGA itu, nah itu komputer VGA lu harus super canggih, kalau enggak nggak bisa. Nah itu penjelasannya lebih teknis lagi tuh, tapi kira-kira itu. Nah jadi 3 pilar AI itu, yang pertama adalah algoritmanya, atau model algoritmanya, atau fondasi modelnya disebutnya nih. Jadi dialah yang pintar bikin. Jika ini maka ini, jika lo minta ini maka ini, nah itu tuh si algoritmanya atau Nah yang kedua adalah datanya. Datanya lu punya berapa banyak? Makin banyak tentunya makin bagus.
Nah ini data ini, mau itu data teks, nah data teks itu jadinya ChatGPT. Data gambar jadinya Midjourney, ada Bing dan lain-lain. Nanti ada data video, ada data suara jadinya lagu, Suno, Yudio dan lain-lain. Nah ini semuanya data nih. Dan satu lagi adalah koneksi. Nah internet hari ini sih, lu tahu kan kencangnya kayak gimana gitu. Jadi karena algoritma bagus, data bagus, tapi koneksinya berbet, ya ke jalan. Nggak bisa. Tapi kalau datanya banyak, koneksi cepat, dipanggil di apa, jadi belajarnya cepat tuh, makanya cepat juga. Nah ini ketiga inilah yang akhirnya membuat AI ini menjadi seperti yang bisa kita pakai. Kira-kira gitu gambaran umumnya, harusnya lu udah bisa ngerti. Kalau kita lihat dengan adanya AI ini, itu yang pasti lu tuh kerja jadi lebih cepat. Jadi lebih murah. Bahkan jadi lebih ringkes karena ada hal yang harusnya lu lakukan beberapa tahap, itu tuh bisa instan selesai aja. Wah, parah sih. Kan ada tuh kerjaan lu yang misalkan harusnya ini dulu, setelah ini baru ini, setelah ini baru ini gitu. Contoh ngedit video gitu. Itu kan masukin dulu, dipotong dulu, kasih ini. Sekarang tuh bisa kita serahkan pada mesin AI ini dan dia mengerjakan. Ya itu kan gimana tuh? Kayak gitu. Jadi itu aja. Iya. Benar. Terus kayak menerjemahkan. Satu lagi nih, sederhana tapi baru bisa dilakukan sekarang. Meresume buku. Wah. Kebayang nggak lo? Lu wartawan, dapat materi nih tentang buku ini. Benar. Sekian halaman, lu punya PDF-nya, masa lu baca semuanya tuh? Iya, lu bisa berhari-hari baca itu kan? Benar. Ini enggak tuh. Tolong ringkas ini dalam 2 alinea. ChatGPT selesai itu. Kelar. Ada lagi yang mau tanyain, wah ditantang lagi kita. Nah itu, jadi itu menurut gua hal positifnya. Jadi, nah dengan kerjaan yang begitu lu dibantu AI, maka lu bisa memanfaatkan waktu yang lain untuk hal-hal yang lebih humanis. Lu ngebantu orang, ngerawat tanaman. Ya itu jadi punya waktu. Itu positifnya. Itu dampak positif dari kehadiran AI. Waktu lu untuk bekerja yang tadi melakukan hal-hal tadi yang katakanlah dalam sehari 8 jam, lu kerja ini butuh katakanlah 4-5 jam. Ya jangan 1 jam 2 jam selesai, sisanya lu bisa beride, berimajinasi, mikirin yang lain gitu. Arahnya sih ke situ nantinya. Tapi banyak nih kemudahan ini nih malah membuat manusia ini males gitu. Ada beberapa orang lah. Ya, untuk masalah males ini memang menurut gue dilematis ya. Pada awalnya kan mesin itu kan dibikin untuk memudahkan kerja manusia. Nah ini jadi salah kaprah nih. Entah salah kaprah, entah memang ambigu. Kalau lu bilang itu memudahkan kerja, petani menggarap sawah itu kan dia kerja ya. Buat kita ngeliatnya kayak, ih capek ya kesiannya. Buat dia mungkin enggak, biasa aja sih. Tapi ketika bukan masalah capek nggak capek Pak, Bapak menggarap 1 hektar begini butuh 1 harian. Kalau saya ganti mesin, bisa setengah hari bahkan cuma 3 jam selesai. Yang tadi sehari cuma 1 hektar, maka bisa 3 hektar sekarang. Alasannya Bapak bisa istirahat. Nah sekarang gue tanya, tuh istirahat tuh mengajarkan petani pemalas atau enggak? Kan relatif, Ji. Benar. Lu nggak bisa bilang petani. Nggak bisa dipukul rata memang. Lu sekarang pakai mesin, traktor, pemalas lu. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah sama, AI itu sama. Dulu gue dapat nih, lu tuh bikin dong ilustrasi buat cover nih majalah angkatan gue gitu misalkan ya. Oke, butuh waktu berapa? Seminggu lah gitu. Seminggu kan gue pasti nyari ide dulu, Ji. Iya dong. Nyari ide, coret-coret.
udah kira-kira ini, itu belum gue warna tuh. Kopi dulu Kang, kopi. Belum bikin kopi. Iya. Harus anget lagi kan. Nah itu udah jadi sketsanya, belum gue warna, itu masih asal-asalan. Pas gue bilang ke lu, nih lu suka nggak nih? Ini baru ide nih Ji, kalau lu suka gue kelarin. Iya. Artinya lu dapat ide gue itu masih rough, kasar itu. Karena kan nggak mungkin. Lah kalau lu mau utuh mah sama kayak bikin jadi. Iya. Nanti terus lu minta revisi, bagaimana? Akhirnya lu harus nego dengan gua, nggak apa-apa deh. Ya gua ngerti-ngertiin lah, walaupun ini kayaknya belum detail-detail amat. Dengan AI itu bisa langsung terlihat detail. Wah, iya. Nah itu yang kalau kata gua memudahkan bagi gua. Jadi sebelum gua ngasih ide ke lu, gua minta AI, tolong dong kasih gambaran nih, biar si Oji lebih clear ngelihatnya full. Dibikin tuh jadi gua kasih, lu suka nggak? Nggak suka, gue bikin lagi, ganti yang lain. Suka nggak? Ganti yang lain gitu, alternatif. Ketika lu suka baru gua gambar tuh. Bukan pakai AI, gue gambarnya manual. Tapi prosesnya gue dibantu sama AI. Wah. Jadi lebih cepat. Terus lu bilang, wah lu pemalas lu tuh. Nyoket juru AI. Nah kan nggak bisa begitu lu bilangnya. Iya nggak bisa dong. Justru itu. Nah itu hal yang menurut gua ya menjadi adaptasi lah. Walaupun akhirnya menimbulkan pro dan kontra, dan menurut gua itu wajar. Ya wajar aja sih. Kalau kontranya nih Kang, gimana nih? Nah kalau kontranya itu memang kalau kita bahas dari sisi apa ya, seni lah, seni. Iya, yang gua tahu memang yang kontra itu banyak dari dunia kreatif. Dunia seni, iya. Karena AI itu dianggap sebagai data atau hasil yang lu pakai ini, itu tuh berasal dari data yang sama AI itu di-crawl. Diambil lah kira-kira ya. Kumpulin dari jagat maya ini. Nah itu dijadikan referensi buat gambar yang lu minta. Di situ akan ada banyak ilustrator, banyak fotografer, banyak semuanya lah seniman, itu terkumpul semua. Dan dari situ dipelajari oleh AI dan lu minta, lu keluar hasilnya. Dengan kata lain, tanpa data ini, itu si AI tidak akan bisa bekerja. Nah, itulah yang menyebabkan kayak sebab akibat yang bagi para kelompok yang tidak setuju, lu kan bisa menghasilkan itu kan gara-gara ada gambar-gambar ini. Kalau nggak ada, lu nggak bisa. Secara logika memang betul. Karena AI itu bisa bekerja karena ada proses algoritma super berlapis-lapis. Dari sebuah data yang super besar. Nah data super besar inilah ada gambar lu, gambar gua, foto lu, foto gua, foto semua orang di jagat maya ini. Nah itu menjadi dilematis. Nah gara-gara itu pihak yang kontra merasa kayak ya lu ngambil gambar gua udah mah nggak ngomong, lu pakai, terus udah gitu lu hasilkan tapi lu nggak pernah nyebut gitu-gitulah. Nah itu awal dari bagi pihak yang tidak setuju atau kontra. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi musisi nih ngebantu atau ini nggak sih Kang? Sama sih. Jadi musisi pun serba salah. Bagi musisi ngebantu buat cari-cari ide. Cepat itu. Kalau dulu oret-oret sendirian, sekarang lu kayak punya partner buat menghasilkan musik yang enak tuh seperti apa. Gayanya, genrenya, lo bisa ngulik dan langsung jadi enak gitu loh. Di sisi lain ketika musik yang dia buat jadi, itu dari prosesnya pun itu sebenarnya dipelajari oleh si mesin tuh. Nah itu kalau lo nggak setuju, ya lo bagaimana? Lo pakai punya dia tapi hanya gitulah. Ya karena uniknya tadi kenapa gue bilang ini adalah penemuan abad ini dan sejarah manusia, karena ini mesin dirancang dan dibuat itu dengan mereplika cara kerja otak manusia. Cara kerja manusia belajar. Makanya disebutnya machine learning. Jadi si mesin ini belajar. Contoh misalkan gini aja deh, lu ngegambar. Lu jago gambar atau lu jago fotografi lah. Wah Ji, foto lu keren banget nih. Bagus-bagus nih begini. Sekarang kalau lu jujur, gue tanya, lu belajar dari mana nih kayak gini? Oh gue ikutan kursus fotografi namanya Anu gitu ya. Terus gue bilang, lu ngeliat foto siapa aja waktu di sana? Jangan lu nggak inget.
Iya kan? Lu ngeliat foto, hasil fotonya guru lu akan ngeliat hasil foto dari buku, dari teman sebelah lu, ya kan? Dari referensi luar negeri. Semua yang lu lihat itu jadi referensi buat lu. Bawah sadar lu, referensi belajar lu. Jadi proses learning lu tuh. Nah sekarang AI melakukan hal yang sama. Bedanya lo belajar fotografi hanya sekian bulan atau sekian tahun di saat lo ikut kursus. Gue tanya, lo berapa lama kursus di sana? 3 tahun tuh. Pantesan lo jago banget. Gile, hasilnya keren lo 3 tahun. Pengalaman. AI melakukan exactly seperti yang lo sama. Ngeliatin hanya dalam waktu 3 menit. Mati gak lo? Anjing, gua 3 tahun, lu 3 menit. Gila. Kita keberatan. Bener. Wah, nggak fair nih. Nah, tidak fair itulah yang menimbulkan produk waktu tadi. Jadi kalau menurut gua memang AI ini adalah hal baru. Kitanya pun terkaget-kaget karena jadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ketok pintu, tiba-tiba masuk aja, duduk gitu. Hah, apa sih? Gue tolak dulu dong. Lu berapa banyak kampus-kampus dan dosen-dosen menolak ChatGPT? Ya karena kayak tadi, nggak ada angin, nggak ada suara mobil parkir, nggak ada ketok pintu, nggak ada ngebel. Gue nengok bentar ketika, udah duduk di sini lo. Sambil bilang, lu mau nanya apa aja gue jawab. Sebentar, lu tuh siapa? Kan gitu. Itu mencemaskan buat banyak orang. Tapi ketika lu udah ngerti, enggak, dia adalah ini kok, dia baik. Entar dulu, lu baik-baik aja, gue gak kenal dia kok. Tiba-tiba udah masuk, duduk di kelas bareng mahasiswa-mahasiswa gua, bisa ditanyain apa aja, lebih pintar dari gua sebagai dosen. Gimana gua gak cemas? Nah, itu Ji. Kalau buat di rumah, anak di rumah jadi nanyanya ke ChatGPT. Saya sebagai orang tua jadi cemas. Dia nanya apa aja ke ChatGPT, bukan ke saya lagi. Dia nggak butuh temen, butuhnya ChatGPT. Gawat gak lo? Waduh. Ini belum tiba-tiba pindah ke pengajian tuh. Udah nggak butuh ustadz, nggak butuh ulama, nanya ke dia kan kacau. Nah, mending bener ya kan? Iya, kita nggak tahu itulah. Maksudnya itulah yang membuat bahwa kehadiran teknologi kalau emang terlalu cepat dan ujuk-ujuk begini emang Loh. Ya panik lah. Pasti dong, nggak mungkin enggak. Ya itu menurut gua manusiawi lah. Ya kira-kira gitulah, Ji. Ya semoga sih kalau buat gua ya. Kita lihat saja perkembangannya kemana. Untuk sementara waktu mungkin gue nyebutnya nggak usah kita tolak, tapi kita lihat-lihat aja lah. Jadi kalau lu masih agak ragu atau lu tidak setuju, saran gue sih nggak usah berpaling. Karena makin lu berpaling, lu makin nggak tahu dan lu akan kalah sama orang yang udah pakai nantinya. Tapi kalau lu lihat, at least lu nggak ngebuang muka ya. Lu liatin aja. Oh ternyata gini, ternyata ini. Bahwa ada minusnya, gue yakin pasti ada. Ada kurangnya, ada negatifnya pasti ada. Dan ini yang menurut gue harusnya diperbaiki sama-sama. Dari situ nanti kita lihat aja, ini akan kemana sih arahnya nih. Takutnya kalau lu merasa kayak, ini mah ngaco nih, gue nggak setuju, gue berpaling. Lalu nggak tahu nih apa yang terjadi nih di depan ini. Tiba-tiba semua orang pesaing lu, kompetitor lu, teman kerja lu udah pernah pakai, lu nggak. Ketika lu nengok, lu akan jadi orang yang terbelakang. Bahaya. Ya itu dia yang repotnya. Dan sekarang AI itu tuh akan ini, Ji, menyusup ke belakang yang kita nggak bisa lihat. Menyusup masuk ke TV kita, ke komputer kita, ke software yang kita pakai, ke ponsel lu yang pakai, nanti mau masuk ke mobil lu, masuk ke kulkas lu, udah kayak komputer zaman dulu. Jadi kamera nanti ada AI-nya, kita udah nggak tahu. Kita pikir ChatGPT doang, nanti mah nggak ChatGPT. Udah datang ke ATM, bukan pakai teks tuh. Halo Oji, mau ngambil uang berapa? Wah jangan, kamu udah kebanyakan. Lah kok lu ngobrol sama gua? AI. Waduh. Kayak gitu ya, sudah mungkin nanti. Mungkin akan. Kira-kira kayak gitu kali Ji ya. Jadi semoga ini nanti kita mungkin ngobrol ini nggak usah terlalu banyak-banyak Ji. Berat nanti kepala kita. Berat. Saya juga takut ini teman-teman, kecuali memang ada yang tertarik. Boleh tuh nanti ditulis di sini ulasannya atau pertanyaannya.
Kalau memang menarik kita akan obrolin lebih jauh tentang AI. Tapi kalau memang enggak kita jangan AI lah, yang lain lah. Atau ada yang mau ditanyain lagi atau mau ditambahin apa, Ji? Wah, cukup sih Kang. Cukup aja dulu ya. Cukup. Jadi buat teman-teman silakan gunakan AI dengan bijak. Ya. Top pokoknya AI. Jangan menggebu-gebu terus lepas kendali, jangan. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia harus menjadi insan yang halal sih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di obrolan yang episode lain.